Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita mengenai godly karakter. Godly karakter sudah kita pelajari, ada 5 karakter. Sekarang kita masuk ke dalam buah-buah karakter. Nah, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, mari kita melihat dahulu. Saudara ingat akan pelajaran yang mula-mula sekali. Sebelum saya start dengan godly karakter ini, saya memberikan kepada saudara suatu gambaran. Kehidupan manusia itu seperti gambar pohon. Seperti kehidupan sebuah pohon. Kalau saudara melihat sebuah pohon, pohon itu mempunyai 3 bagian yang besar. Pada pohon itu kita melihat batangnya, kemudian pohon itu punya akar yang tidak kita lihat. Itu bagian yang besar dari pohon itu, akarnya, kemudian batangnya, dan kemudian kita melihat buahnya, daun-daun dan buahnya. Ada 3 bagian. Nah, kita melihat dari 3 bagian itu, kita tahu yang paling penting adalah akar yang tidak kelihatan itu. Nah, sekarang saudara, dalam pelajaran kita sudah belajar mengenai karakter, yaitu karakter itu, gambar batang itu menunjukkan karakter. Sedangkan di bawah akar itu menunjukkan kondisi hati kita. Nah, kita mesti perhatikan bagaimana kondisi hati kita. Apa yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kalau yang dimasukkan ke dalam hati kita adalah firman Tuhan, itu adalah makanan yang sehat buat kita. Nah, kalau kita banyak memakan firman Tuhan, maka yang akan kelihatan yaitu batang. Batang ini menunjukkan karakter. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka batang dari pohon itu yaitu karakter kita akan kelihatan sehat, healthy. Yang kita sudah pelajari pada waktu-waktu yang lalu, yaitu kita mempunyai kerendahan hati, kita mempunyai kelemah lembutan, kita gak mudah mengampuni orang, kita murah hati, kita mempunyai hati nurani yang bersih. Nah, itu adalah the character daripada kehidupan kita. Sama seperti batang yang healthy, yang kuat. Nah, itulah gambarannya. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai batang ini, mengenai karakter kita. Nah, sekarang the next adalah yang di atas sana adalah daun-daun dan buah. Daun dan buah itu dapat dilihat oleh semua orang. Orang akan mengetahui kalau pohon itu sehat atau sakit. Kalau daunnya kering, kemudian buahnya teot-teot dan asam, orang tahu ini pohon sakit. Tapi kalau kita melihat daunnya banyak, segar, kita melihat buahnya luar biasa besar-besar, kita tahu ini pohon ini healthy. Nah, jadi tadi gambaran pohon ini adalah gambaran kehidupan kita. Apa yang dilihat manusia adalah buah-buahnya. Kalau kita melihat pohon, kita melihat buahnya, kita melihat daun-daunnya. Demikian juga di dalam kehidupan manusia. Yang kelihatan itu adalah buah. Buah itu akan kelihatan melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita. Nah, sekarang saudara, untuk kita bisa mempunyai buah yang healthy, itu kita harus selalu memasukkan makanan ke dalam hati kita yang healthy, yaitu firman Tuhan sendiri. Nah, saudara, kalau kita mau memperhatikan ini, maka saudara tahu buah itu bertumbuh dengan sendirinya kalau akarnya healthy. Buahnya bertumbuh dengan sendirinya. Dan buah itu tidak struggling. Pada waktu keluar itu tidak struggling. Pohon itu tidak harus struggle untuk mengeluarkan buah, enggak. Buah itu keluar dengan sendirinya. Nah, kita harus mengetahui, sekarang kita sedang belajar buah-buah dari karakter. Jadi, pertama kita sudah belajar bahwa buah yang pertama adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita mempunyai kelaparan dan kehausan akan kebenaran, itu adalah salah satunya buah daripada karakter kita. Jadi orang yang selalu mengisi dirinya dengan firman Tuhan, dia akan mempunyai kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Nah, ini adalah buah yang pertama. Dengan sendirinya, pohon itu kalau selalu diberi air di akarnya, maka pohon itu akan selalu haus.
untuk diberi air, untuk diberi air. Semakin diberi air, semakin dengan sendirinya daunnya menjadi bagus dan juga buah-buahnya makin bertumbuh. Itu adalah salah satu buah. Yang kedua adalah orang yang mempunyai karakter yang benar, yang selalu diisi dengan firman Tuhan. Dia ingin hidup benar, sehingga pada saat dia bersalah di dalam kehidupannya, dia merasa sedih sekali. Sepertinya dia keluar daripada jalur ini. Sebab itu dia ingin kembali. Nah, orang ini pada waktu dia berdosa, susah, dia akan berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong agar supaya hidup saya kembali lagi ke jalurmu. Tuhan, saya bimbing hidup saya, dan inilah kehidupan yang berdoa. Buah yang kedua. Ya, orang yang berduka cita akan dosa-dosanya. Dia akan berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dia mengetahui Tuhan adalah kekuatannya. Dia akan kembali kepada jalur yang benar. Nah, kehidupan yang berdoa itu salah satu buah daripada karakter. Yang ketiga sekarang adalah kehidupan yang bersaksi. Nah, buah yang ketiga adalah kehidupan yang bersaksi. Orang yang banyak diberi firman, orang yang banyak makan firman Tuhan, dia akan hidup berdasarkan firman Tuhan itu. Dan dalam kehidupan yang demikian, saudara, dia akan menjadi berkemenangan. Karena apa yang Tuhan katakan dia lakukan, dia menghasilkan apa yang Tuhan janjikan. Segala yang Tuhan katakan kepada dirinya, dia lakukan, dan dia menerima janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bersuka cita. Ternyata apa yang Tuhan katakan itu benar. Ternyata Tuhan kita itu setia. Ternyata janji-janji Tuhan itu Tuhan fulfill. Dan dia menjadi bersuka cita. Nah, karena sukacita yang bubbling inilah yang dia akan saksikan kepada orang-orang. Nah, sekarang saudara, mari kita lihat lagi. Jadi buah itu tumbuh, buah pada pohon itu tumbuh tanpa pohon itu struggle. Pohon tidak perlu struggle untuk buah itu tumbuh. Demikian juga kehidupan yang bersaksi itu bukan kehidupan yang kita buat-buat. Bukan kehidupan yang kita produce, yang kita sengaja buat-buat untuk menciptakan sesuatu kesaksian. Tidak. Tetapi kesaksian hidup kita itu dengan sendirinya terjadi. Karena apa? Karena kita just makan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kemudian apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Nah, itulah yang membuat kita sukacita. Jadi saudara, kita harus mengerti akan hal itu. Nah, sekarang mari kita melihat kehidupan yang bersaksi itu yang seperti apa sih, gitu kan? Mari kita tanyakan. Kehidupan yang bersaksi itu seperti apa? Witness atau saksi itu yang seperti apa? Nah, kalau kita melihat di dalam Webster Dictionary, Webster Dictionary itu witness itu adalah orang yang bisa memberikan evidence atau orang yang mempunyai personal knowledge akan sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia alami gitu. Jadi dia mempunyai evidence, dia mempunyai knowledge akan apa yang dia lihat. Itu adalah saksi. Kita semua pasti sudah mengerti, tetapi saya mau berikan karena ini suatu pelajaran yang saudara mungkin bisa akan dipakai, akan saudara pakai bisa menolong orang lain juga kalau orang nggak ngerti apa itu saksi. Saksi itu adalah orang yang mempunyai knowledge akan apa yang terjadi gitu. Dia melihat atau dia mendengar dan apa yang terjadi, ada evidence yang dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri sehingga dia bisa menyaksikan, memberitahukan apa exactly yang terjadi. Beberapa hari yang lalu Pastor Joe juga sedang nyetir mobil ya. Dia masuk ke halaman McDonald untuk pergi ke bank. Memangnya harus lewat situ. Nah, pada waktu dia masuk ke halaman McDonald itu, nah di situ ada, saudara tahu ada drive-thru lane kan, ada 2 drive-thru lane. Orang-orang lagi ngantri di drive-thru itu, dan Pastor Joe masuk ke lane sebelahnya untuk pergi ke daerah sana. Untuk memang ada lane ekstra untuk orang yang tidak mau line up untuk drive-thru itu bisa ke sebelah sana. Nah, Pastor Joe masuk ke situ. Pada waktu dia masuk ke lane situ, tiba-tiba orang yang ada sedang line up di drive-thru itu, mungkin dia mau cancel, dia keluar, saudara.
keluar dari lane-nya dia. Begitu keluar, tabrak mobilnya dia. Nah di situ saudara, pada waktu dia nabrak itu, dia ternyata anak muda. Dia turun dari mobilnya, dia marah-marah kepada Pastor Joe. Dan dia menuduh bahwa Pastor Joe itu masuk ke lane-nya dia. Pastor Joe bilang, enggak, saya ada di lane sebelahnya gitu. Nah orang anak muda itu marah-marah, tahu-tahu ada orang di belakang yang juga tadi line up. Dia turun, seorang tua. Dia datang, dia berkata, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya witness apa yang terjadi. Kamu yang tabrak dia. Nah, jadi anak muda itu dimarahi oleh orang tua ini, dimarahin. Saya lihat sendiri, kamu yang nabrak dia gitu. Nah, kemudian jadi Pak Sujo dibela sama itu karena dia menjadi witness, melihat the evidence yang terjadi di depan matanya dia. Kemudian ada satu orang lagi di belakang, keluar juga dari mobil, dia bilang, saya juga jadi witness kamu. Bilang pada Pastor Joe, saya melihat anak ini yang tabrak kamu. Dia bilang, anak ini sudah, in the meantime dia udah panggil polisi. Nah saudara, pada waktu polisi datang, dua orang ini datang kepada polisi. Saya jadi witness, saya jadi saksi melihat kejadiannya bahwa anak muda ini yang menabrak dia, bukannya dia yang menabrak anak muda ini. Nah jadi dia ada di jalur yang benar. Nah saudara, ini hanya gambaran, saudara sudah tahu pasti, tapi ini suatu gambaran. Witness adalah orang yang menyaksikan suatu kejadian atau yang mengalami suatu kejadian yang dia alami sendiri atau kejadian yang dia lihat dengan matanya jelas, dan dia berkata, saya menjadi witness akan semuanya itu. Nah saudara, yang kita sedang pelajari adalah mengenai menjadi witness, ya, menjadi witness, kesaksian, menjadi witness. Nah inilah yang kita harus tahu, bahwa orang yang menjadi witness, witness akan kebenaran Tuhan itu adalah orang yang mempelajari kebenaran Tuhan, orang yang melakukan kebenaran Tuhan itu, dan orang yang mengalami hasilnya. Ya, dan dia mengalami hasilnya sehingga dia menjadi witness, dia menjadi kesaksian bahwa saya tahu bahwa apa yang Tuhan katakan itu betul. Saya alami sendiri di dalam hidup saya. Dan saya ingin beritakan kepada banyak orang bahwa apa yang Tuhan katakan itu betul. Nah, pada minggu yang lalu saya bawakan kepada saudara bahwa yang Tuhan suruh itu bukannya kita untuk bersaksi-saksi kemana-mana. Sebab kalau Tuhan berkata, saya ingin kamu menjadi, saya ingin kamu bersaksi. Orang ketakutan. Karena dia pikir, saya gak bisa ngomong, saya bukan seorang pengkhotbah, saya bukan ini. Jadi orang itu takut. Tapi saudara, yang kita harus mengerti, Tuhan bukan menuntut kita untuk bersaksi, tetapi Tuhan ingin kita menjadi saksi. Saya berikan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, memang benar kalau kita mengalami sesuatu dari Tuhan untuk kita saksikan itu betul, bagus. Tetapi yang Tuhan katakan di dalam firman ini, kamu disuruh menjadi saksiku. Ya, saksiku itu jadi kehidupan kita sendiri menjadi kesaksian. Seperti saya bilang, pada waktu Pak Sujo drive itu, dia juga sedang drive benar, dia hidup benar, dia berjalan benar. Sehingga dua orang di belakang itu berkata, saya menjadi saksi bahwa dia itu benar. Mereka berdua melihat kebenarannya Pastor Joe, gitu. Sehingga mereka bisa menjadi saksi akan kebenarannya Pastor Joe, karena dia hidup benar. Nah, saudara, yang Tuhan mau adalah kita hiduplah di dalam firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Pada saat kita hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan berkata, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kebenaran itu akan set us free. Set us free dari apa? Set us free dari segala problem-problem kita. Set us free dari segala ikatan-ikatan kita. Set us free dari segala stronghold. Kekuatan yang menekan kita. Stronghold, habit-habit kita yang salah. Itu kita akan di set free oleh firman Tuhan itu. Nah, jadi kalau kita banyak memakan firman Tuhan, yang kita pelajari buah yang pertama adalah
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau dia lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan makan firman, makan firman, makan firman. Dan dengan dia makan firman, firman itu penuh di dalam hatinya, maka kehidupannya akan memancarkan apa yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan berkata, from the abundance of your heart shall flow. Gitu. Apa yang kamu masukkan ke dalam hatimu itu yang akan flow. Nah, jadi saudara, semakin kita masukkan firman Tuhan, semakin itu flowing. Nah, kehidupan kita itu penuh dengan apa yang Tuhan katakan. Kehidupan kita penuh dengan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Maka itulah yang akan menjadi kesaksian. Tanpa kita bersaksi di depan umum, tanpa kita mengatakan apa-apa, itu dengan sendirinya just kehidupan kita saja, ketenangan di dalam hidup kita, kejujuran kita, kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita, tingkah laku yang baik dari perbuatan kita, itu menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau. Pertama-tama kita harus diri kita menjadi kesaksian. Tanpa kita khotbah-khotbah, tanpa kita berbicara di depan, hidup kita saja sudah bisa dilihat orang. Dia itu orang yang benar. Seperti itu, yang Tuhan mau seperti itu. Kemudian setelah kita bisa hidup seperti itu, baru kita bisa bersaksi. Nah, bersaksi itu adalah buah daripada kehidupan yang benar. Kalau hidup kita tidak benar, kita mau kasih kesaksian kita tidak ada artinya sama sekali. Sebab itu the most important adalah untuk kita hidup benar dulu. Nah, hidup yang benar dari kita itu sudah menjadi kesaksian. Sudah bisa dilihat oleh orang bahwa ini orang benar. Ini orang lihat dari hidupnya. Dia berkemenangan, pada saat dia susah juga dia tetap tenang. Dia tidak mempunyai rasa takut. Dia hidup tenang di dalam Tuhan. Dia hidup bersuka cita terus. Kehidupan kita saja sudah menjadi kesaksian tanpa kita menyaksikan apa yang kita alami. Nah, setelah kehidupan kita menjadi kesaksian itu, kita menjadi saksi, maka baru kita bisa bersaksi. Kalau Tuhan gerakan kita untuk bersaksi, kita bersaksi. Nah, bedanya bersaksi dan menjadi saksi itu, bersaksi itu kata kerja. Jadi kita do something untuk memberitahukan apa yang Tuhan suruh kita saksikan. Tetapi menjadi saksi itu adalah siapa kita adanya. Nah itu. Jadi pertama-tama kita harus menjadi saksi dulu. Ya, jangan sampai kita mau bersaksi, mau cerita-cerita di mana-mana, tetapi kehidupan kita sendiri tidak benar, nggak bisa. Nah itu yang kita mesti mengerti mengenai saksi. Nah sekarang, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Yang menjadi dasar bagi kita untuk dapat mengkomunikasikan iman kita kepada orang lain, yaitu dengan jalan hidup di dalam iman yang imannya ada pada kita. Jadi begini, untuk kita bisa menjadi kesaksian atau untuk kita bisa nanti bersaksi, ya, bersaksi atau menjadi kesaksian, dua-duanya itu dasarnya adalah untuk hidup di dalam iman. Apa sih hidup di dalam iman? Hidup di dalam iman adalah hidup di dalam firman Tuhan. Karena iman itu datangnya dari firman Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita makan firman Tuhan, semakin kita mengerti bagaimana harus bertindak. Nah, apa yang kita dapati dari firman Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah, just fokus kepada itu. Dengan fokus kita hidup di dalam apa yang Tuhan katakan, kita automatically akan menjadi saksi. Hidup kita akan dibimbing oleh Tuhan. Tuhan akan berikan pada kita jalan keluar. Tuhan akan berikan favor kepada kita. Tuhan akan membuat jalanan kita itu benar. Tuhan berkata begini, orang benar itu biarpun jatuh, dia akan bangun lagi. Karena Tuhan akan menopang. Jadi kehidupan kita akan dilihat orang. Iya memang dia pernah jatuh, tapi dia bangun lagi gitu. Nah, jadi kita menunjukkan kehidupan bersama dengan Tuhan, itulah
nomor satu untuk kita bisa menjadi saksi. Dan kita bisa bersaksi kalau kita mempunyai proper attitude, mempunyai godly character, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu akan mudah sekali membuat iman kita bertumbuh. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita melihat, kalau kita mendengar kata bersaksi atau menjadi saksi, itu rasanya kita agak takut juga. Karena kita bilang, apa bisa saya? Apa bisa? Jadi banyak kali yang menghambat dari kehidupan yang bersaksi, ya, menghambat daripada kesaksian hidup kita, itu yang menghambat itu adalah fear, takut. Nah, jadi kita harus sadari di dalam hidup kita ini ada fear bisa bertumbuh dalam diri kita, ada faith. Nah, saya sudah berikan banyak di dalam pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa tumbuhnya fear dan tumbuhnya faith itu caranya sama. Tetapi faith sama fear ini opposite sekali. Nah, sekarang kita mesti mengerti kalau kita bagaimana fear bisa terbentuk di dalam diri kita, bagaimana iman terbentuk di dalam diri kita. Lihat saja cara kita hidup. Ya, caranya untuk melihat saudara mengadakan evaluasi bagaimana saudara hidup. Kalau saudara hidup setiap hari sibuk, kemudian pada waktu saudara ada waktu relax, saudara lihat TV, kemudian saudara dengarkan, lihat film-film yang segala macam, kemudian saudara dengerin news yang menakutkan dan sebagainya. Saudara, yang akan tumbuh fear. Karena apa? Saudara nggak punya sesuatu yang bisa menahan yang saudara masukkan ke dalam diri saudara. Kalau semua news yang menakutkan, yang akan tumbuh fear. Semua kata-kata penyakit ini, ada flu, ada apa, itu langsung fear tumbuh. Tetapi sekarang saudara bayangkan seseorang yang duduk di ruangan studinya atau di kamarnya membaca firman Tuhan, mengisi dirinya dengan firman Tuhan, coba mengerti apa yang Tuhan katakan. Maka semakin dia membaca itu, semakin iman yang tumbuh. Jadi mudah sekali. Bagaimana perbedaannya kedua ini? Tergantung apa yang saudara makan. Itu kan? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, kepada mata kita, kepada telinga kita. Kalau semua yang menakutkan, maka fear akan terbentuk. Tetapi kalau kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka iman akan tumbuh. Nah, sekarang kita bisa melihat suatu contoh. Pada waktu Saul menjadi raja, Saul itu sebetulnya orang yang baik, orang yang rendah hati sebetulnya. Kemudian, tapi setelah dia akhirnya menjadi raja, mulai dia menjadi sombong. Dan kehidupannya tidak bergaul dengan Tuhan. Jadi dia fokus kepada kedudukannya sebagai raja, fokus untuk perang ini, untuk mengatur semuanya, untuk dirinya sendiri. Sebab itu dia jauh dari Tuhan. Nah, pada waktu ada peperangan, terjadi ketakutan di dalam dirinya. Terutama pada waktu berperang melawan Goliat. Saudara ingat kan, Saul itu ketakutan karena Goliat itu raksasa yang besar. Dan juga orang-orang semuanya, karena rajanya saja takut, semuanya menjadi ketakutan. Itu menular, saudara. Tergantung kepada pimpinan. Kalau saudara pemimpin keluarga saudara, saudara harus menentukan attitude hati saudara. Saul itu takut. Padahal kalau kita melihat yang dihadapi oleh orang Israel adalah satu raksasa, bangsa enak. Satu raksasa. Goliat itu bangsa enak. Cuma satu. Mereka udah ketakutan. Itu berpuluh-puluh hari, 40 hari lamanya Goliat itu menghina Tuhan, menghujat Tuhan, dan menantang-nantang mereka. Mereka semua ketakutan, gemetar semua. Hanya satu menghadapi satu raksasa. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau sudah lihat berapa
tahun sebelumnya, entah ratus atau mungkin 1000 tahun atau berapa ini sebelumnya, Joshua, saudara, pada waktu dia menyerang Kanaan itu, penduduk sana itu semuanya raksasa. Satu negara itu raksasa. Orang Israel pernah berperang dengan raksasa yang begitu banyaknya. Kalah raksasa itu semuanya. Karena apa? Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka hidup bersama dengan Tuhan. Joshua mendapat perintah dari Tuhan. Hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Mereka serang raksasa itu, satu negara habis. Sekarang Saul yang tidak bergaul dengan Tuhan, penuh dengan ketakutan, hanya menghadapi satu raksasa, tidak berani maju. Saya bisa bedakan ya, bedakan semuanya itu. Nah, jadi saudara, kita sekarang melihat Daud. Nah, Daud itu masih kecil, masih muda. Tapi Daud itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan terus, sambil menjaga domba-dombanya, dia worship Tuhan, dia fokus kepada siapa Tuhannya. Dan pada waktu ada singa datang, ada beruang datang, dia jalan bersama dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan yang menyertai dia. Dia mengimani the presence of God di dalam dia. Dia perangi bersama dengan Tuhan. Dia perangi singa, dia perangi beruang, dan dia menang. Dan dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi saksi. Dia menjadi saksi. Dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya karena dia bergaul dengan Tuhan. Karena dia bersama dengan Tuhan. Dia bertindak dengan Tuhan. Maka dia bisa menangkan singa. Dia bisa menangkan beruang dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat dia jalan menuju kepada saudara-saudaranya untuk membawa bekal dari ayahnya ke sana. Dia sampai di medan peperangan. Dia melihat kok kenapa semua orang Israel sedang bersembunyi. Dan kemudian dia apa itu? Kemudian dia lihat seorang raksasa di sana sedang menghujat Tuhan, sedang menantang-nantang. Dan dia lihat semua orang Israel ketakutan. Dia bilang, why is it semuanya ketakutan? Dengan kata lain, kalau dia bisa bersaksi, memberikan kesaksian, dia bilang, where is your God? Where is your God? Dengan kata lain, ya. Saya ini sama Tuhan setiap hari. Singa saja saya kalahkan, beruang saya kalahkan, gitu. Ini cuma satu raksasa. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, dia sudah bergaul dengan Tuhan, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan terus, maka kehidupannya menjadi kesaksian. Dia datang, saya mau perang dengan Goliat itu. Nah, kehidupan Daud itu yang bergaul dengan Tuhan, yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan itu, tanpa dia bersaksi, dia sudah menjadi kesaksian. Dia datang kepada Saul, saya akan perang dengan dia. Berikan pada saya izin, just berikan permisi pada saya akan perang dengan dia. Dan Saul berkata, boleh. Nah, saudara lihat, inilah kehidupan yang menjadi kesaksian. Dan pada waktu Saul berkata, tapi kamu anak kecil, kamu gak bisa perang. Dia berkata begini, dan dia menyaksikan, dia berkata, aku sudah berperang melawan singa, sudah berperang melawan beruang, aku menang bersama dengan Tuhan. Dia bilang, itu siapa? Itu siapa orang yang tidak bersunat itu? Dengan kata lain, dia itu Goliat itu tidak mempunyai covenant dengan Tuhan. Tetapi aku, doesn't matter aku orang kecil, besar, it doesn't matter. Bukan perkara aku, tetapi perkara siapa Tuhan kita. Dan dia berkata, bersama dengan Tuhan saya bisa melakukan segala perkara. Nah, itulah kehidupan yang menjadi kesaksian. Dan kemudian semua orang Israel menyaksikan Daud maju sendirian tanpa senjata. Siapa senjatanya? Kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Nah, itulah kehidupan yang menjadi kesaksian. Dan di situ dia menyaksikan. Menyaksikan apa? Kebesaran Tuhannya. Dia menyaksikan kebesaran Tuhannya. Apa yang dia katakan kepada Saul. Aku sudah mengalahkan singa, sudah mengalahkan beruang. Aku maju di dalam nama Tuhanku. Kemudian dia saksikan kepada semua orang. Dia benar-benar maju tanpa senjata, hanya dengan sebuah ketapel. Sling.
Dia datang ke situ, semua orang pasti gemetar saudara melihatnya. Ini anak kecil mau ngapain? Tapi ini anak kecil berjalan bersama dengan Tuhan. Dia menyaksikan kepada semua orang Israel, juga kepada semua orang Filistin, bahwa Tuhannya yang memberikan kepada dia kekuatan, ability untuk mengalahkan Goliat. Nah, saudara, di sini kita mesti melihat kehidupan yang menjadi kesaksian itu dimulai dengan hidup di dalam iman, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita setiap harinya bersama dengan Tuhan, maka tidak ada musuh yang terlalu besar, tidak ada problem yang terlalu besar buat kita. Saya akan teruskan minggu depan, saudara-saudara. Tapi yang saya belum bawa kepada bagaimana semuanya itu, masih ada pelajaran banyak lagi. Tapi just menjadi gambaran sedikit banyak mengenai orang yang menjadi kesaksian. Dan sekali lagi saya katakan, kita jangan buru-buru bersaksi ini, bersaksi itu sebelum hidup kita sendiri menjadi saksi. Nah, setelah hidup kita menjadi saksi, baru kita bisa memberikan kesaksian. Sampai di sini dulu, kita akan teruskan minggu depan.